Di sini nih kenapa ada kurangnya variasi produk yang ditawarkan ini kurang, kan seperti contoh lah kalau di mall-mall di KL itu pasti banyak sekali produk yang ditawarkan setiap toko, jadi kayak Sesa atau segala toko. Di sini masih kurang, jadi produk itu cuma ya sekedar itu aja. Jadi mereka mungkin juga kalau orang yang ke Genting mungkin itu nggak mungkin lah aku datang KL langsung ke Genting, nggak mungkin, tidak memungkinkan sekali. Jadi mungkin mereka kalau datang pasti ke KL jalan-jalan dulu beli. Kalau di Genting pasti produknya itu sama dengan yang di KL. Jadi mungkin mereka sudah beli produk itu, jadi mereka akhirnya tidak jadi beli itu lagi. Tidak ada produk yang berbeda seperti itu. Untuk tidak ada produk yang Mas Genting ini seperti contohnya, ya sepertinya apa ya? Kayak contoh ini saya ambil contoh di Disneyland. Disneyland ini punya produk. Ini saya punya produk apa namanya? Produk khasnya sendiri. Jadi seperti boneka Mickey Mouse, Minnie Mouse, dan ya lain-lain lah seperti itu. Jadi kalau di Genting kita lihat benar-benar tidak ada satu kekhasan dari Genting itu sendiri. Dan kurangnya branding ini seperti icon Genting benar-benar ada. Kalau di Disneyland kita tahu apa ikonnya buat Disney sama Castle. Ya itu khas sekali, jadi banget. Kalau Genting benar-benar dilema banget. Jadi kita tidak tahu. Dilema banget. Dan benar-benar tidak ada ikon tersendiri. Sedangkan untuk ancaman, kalah dengan fasilitas bermain dan gambling. Kalau di sini itu sebetulnya orang kalau di sini cuma fokusnya itu apa? Mainan kasino, outdoor, indoor. Jadi kalau shopping itu cuma ya seperti tadi sebagai pelengkap fasilitas, cuma biar orang yang nunggu mungkin boring, bosen. Lagi ini kan targetnya kan lebih segmennya ke family segmennya. Jadi kalau mereka yang punya anak bosen lagi cewek, itu pasti bosen, mereka ingin lihat-lihat. Buat apa mereka nunggu gitu. Terus untuk semua produk sama, jadi ya saya cerita, jadi semua produk itu di situ tuh toko outletnya tuh kurang, jadi produk itu sama. Jadi di KS sama Genting itu semua sama. Jadi mereka cuma ya sekedar lihat aja sudah. Terus sebagai pelengkap ini ya seperti tadi cuma outlet, terus mungkin di sini mungkin juga apa ada diskon, mungkin juga seperti itu. Mereka juga masih bisa untuk melihat, tapi belum tentu mereka beli. Terus peluang ini harga ini mereka tuh sebetulnya bisa masuk karena adanya harga diskon yang cukup besar. Menurut pengamatan yang saya lihat itu cukup besar, jadi masih ada potensial marketnya itu masih besar. Terus untuk menambah outlet indoor dan outdoor, kalau menambah indoor dan outdoor ini seperti yang kita tahu di indoor itu cuma ada toko-toko berkelas aja, tapi tidak ada untuk harga yang agak sedikit apa murah, apalagi yang untuk traditional marketnya nggak ada. Jadi di sini kita ingin sebenarnya peluang untuk traditional marketnya itu masih ada. Jadi seperti pasar tradisional, seperti kayak contoh Indonesia Sukawati, seperti kayak gitu. Jadi kalau orang di situ harusnya masih bisa untuk ada peluang di situ untuk buka di indoor sama di outdoor. Menambah produk khas Genting ini ya tadi kayak seperti contoh apa mungkin handcraft, terus souvenir yang lain seperti itu. Terus untuk membuat big sale 1 jam, jadi ini ngambil seperti departemen store, Matahari, Sentro seperti itu. Jadi kalau apalagi cewek itu emosionalnya benar-benar tinggi, kalau main dengan harga, lihat harga pasti emosional. Jadi kalau di sini itu sebetulnya lebih bisa dibuat seperti ini. Jadi sale besar-besaran, disalin cuma hanya dikasih waktu 1 jam, mereka pasti akan terpacu. Jadi bisa meningkatkan juga dari sisi shoppingnya itu sendiri. Ya, sekian dari saya, bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bu. 5 hal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tentang siapa pengunjung yang ke tempat Genting gitu ya. So basically we're going to just give you an observation of
what we're doing in Genting and what we capture in what the people do, who are the customer with the 5 points of W and 1818. Yeah. That's why this is the what we capture at Genting. Yang pertama adalah siapa pengunjung, siapa pasarnya Genting, yaitu kita mendapatkan dari hasil observasi kita kebanyakan family, turis, anak muda, bahkan orang tua. Karena memang potensi Genting itu punya tempat untuk gambling ya. Jadi yang ikut gambling pun kebanyakan orang-orang tua gitu. Jadi shopping pun juga dimanfaatkan oleh orang-orang tua. Selanjutnya tentang apa sih produk yang dijual di shopping Genting gitu ya. Kita mendapatkan bahwa ada baju, aksesoris, sepatu, jam tangan, kacamata, dan si DVD ya seperti itu. Jadi produk-produk yang dijual oleh Genting kebanyakan ini. Kebanyakan hasil-hasil yang kita dapatkan itu seperti ini. Selanjutnya why? Dari observasi yang sudah dilakukan dengan wawancara itu hasilnya adalah mengapa mereka datang ke Genting gitu ya. Sebenarnya window shopping itu rame, cuman kebanyakan orang-orang itu tidak fokus untuk datang ke Genting untuk shoppingnya, karena mereka fokusnya ke tempat permainan dan gambling. Nah, sebenarnya window shopping itu sangat berpotensi, cuman karena kurang dikenal oleh masyarakat, dan mungkin mereka melihat bahwa window shopping kurang menarik, jadi mereka kurang fokus di situ dari observasi yang sudah didapatkan. Genting sangat berpotensial, shopping centernya sangat berpotensial karena lokasi di situ, pengunjung di situ tuh lebih ke lebih family, yang pengunjung adalah family. Jadi kebanyakan orang setelah bermain gitu ya, satu keluarga bermain atau sebagian dari mereka gambling, mereka bisa juga melakukan kegiatan untuk shopping gitu. Jadi sebenarnya potensi shopping, window shopping itu sangat berpotensi gitu loh. Hanya karena kurang menarik gitu kan. Bagaimana pengunjung datang ke Genting hanya sekedar jalan-jalan ataupun karena penasaran tempatnya, selain itu hanya untuk gambling. Jadi maksudnya di sini bagaimana pengunjung datang itu tidak hanya sekedar bermain ataupun bermain di tempat indoor outdoor maupun gambling, tapi bagaimana caranya pengunjung itu juga menjadi tujuan window shopping adalah salah satu tujuan dari pengunjung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. So, after you have already seen what that we capture, it's actually who were shopping who were shopping in Genting, and then why did they go there? Actually, we also have a limitation because we're just doing that not in the weekend. We're doing that on Thursday. That's why we have a limitation here. We cannot survey all the customers here and also we came here at the noon. That's why some of the people here we see almost like family, because family with kids. If you we have actually the photos, if you can look later. Actually, a lot of people when we see, it's actually a parents and then with their baby or with their child. It's not with their child, it's teenager. The couple is
we rarely seen that because of probably the time when the people which the customer who buy who enjoy shopping, especially the teenagers, is still doing some outdoor games or indoor games. That's why after 6 o'clock, after the outdoor game is closed, usually a lot of teenagers came. What we see in the night, a lot of teenagers came. And then the parents probably with the child go back to their hotel. That's what we observe basically. So the next one, if we see that this have a potential to be a shopping mall rather than just the shopping supportive segment, then we just also think like the other shopping center.